Hey guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini gue mau bikin performance review untuk sepatu Adidas Stray One. Dan ini sepatu yang menurut gue lagi banyak banget diminati oleh banyak pemain basket di Indonesia guys. Banyak dari kalian yang nanyain gue mengenai performance dari sepatu ini. Dan by the way, sepatu ini udah gue pakai beberapa kali di lapangan indoor dan juga di lapangan outdoor juga. Dan langsung aja, without further ado, yang pertama gue mau bahas dari segi tractionnya dulu. Traction yang ada di sepatu ini, gue cukup suka sama penggunaan pola tractionnya guys. Di bagian depan kalian bakal dapat herringbone, di bagian belakang atau di bagian heel kalian bakal dapat circular pattern. Dan ini menurut gue bisa membantu di setiap pergerakan gue, entah gue bergerak secara lateral ataupun linear. Dan di samping itu di bagian belakang sepatunya guys, dengan penggunaan pola pattern seperti ini, kalau kalian melakukan spin move dan bertumpu di bagian heel, ini juga bisa membantu kalian dalam melakukan gerakan tersebut. Di samping itu, untuk coverage area dari tractionnya sendiri ini bener-bener lebar banget dan gue bener-bener suka. Plus rubber yang digunakan juga cukup tebal guys. Meskipun rubbernya playable, tapi selama gue pakai di lapangan outdoor ini nggak ada sign of wear-nya sama sekali. Jadi dari segi durabilitas menurut gue sepatu ini juga cukup oke. Untuk di bagian cushionnya, Adidas Stray One ini menurut gue juga menggunakan cushion yang bisa dibilang di atas rata-rata juga. Dibanding dengan sepatu Adidas yang lain, sepatu ini menggunakan perpaduan antara like strike dan juga boost di bagian heel. Dan untuk bagian depannya sendiri, ini merupakan sepatu yang menurut gue membutuhkan break in time. Semakin sering kalian pakai sepatunya, lama-lama like strike yang ada di sepatu ini semakin nyaman. Dan secara overall untuk bagian depannya sendiri, ini merupakan sepatu yang memiliki court feel dan juga merupakan cushioning yang cukup responsif juga guys. Di bagian heel kalian bakal dapat impact protection yang lebih oke daripada di bagian depannya, karena di sini kalian akan mendapatkan material boost yang menurut gue juga cukup nyaman waktu dipakai guys. Gue ngerasa dari segi setup cushioningnya sendiri ini kayaknya lebih oke kalau bakal dibikin full length boost, tapi untuk penggunaan sepatu ini juga menurut gue udah cukup nyaman guys. Gue rasa untuk sepatu Stray One ini Adidas bener-bener mengutamakan fitur stabilitas di sepatu ini. Jadi dari segi traction, support, dari segi cushionnya sendiri, ini semua berfokus kepada fitur stabilitas guys. Di bagian depan kalian bakal dapat base yang lebar, dan di samping itu kalian juga bakal dapat traction yang cukup menggigit di lapangan. Jadi buat kalian yang tipikal permainannya seperti Trae Young yang kayak bener-bener shifty di lapangan, suka melakukan stop and a dime, atau kalian yang punya tipe permainan catch and shoot, ini bakal ngebantu banget guys. Terlebih lagi untuk fitur yang ada di bagian samping sini, di sini ada foam yang menjalar dari bawah sampai ke bagian atas ini. Ini bener-bener enak banget. Ini ngebantu pas gue melakukan gerakan lateral, gerakan crossover. Jadi ini menjaga kaki gue untuk berada pada posisi yang seharusnya. Gue ngebayangin kalau part ini nggak ada ya guys, kaki gue itu bakal keluar dari bagian material uppernya, dan itu bakal bikin kaki gue nggak stabil. Nah kalau kaki gue udah nggak stabil, atau misalnya tractionnya jelek, itu gue bakal kehilangan sedikit kekuatan saat gue ngelakuin pull up jumper atau gerakan-gerakan di basket di lapangan. Di samping itu dari segi heel to toe transitionnya sendiri, meskipun di bagian depan sepatu ini punya base yang cukup lebar dan juga rata banget, di bagian belakang kalian bakal dapat kontur sepatu yang dibikin sedikit melengkung. Jadi ini ngebantu dari segi heel to toe transition di sepatu ini. Lanjut ke bagian yang gue ngerasa bisa di upgrade dari sepatu Adidas Stray One adalah dari segi materialnya guys. Materialnya berasa standar banget sepatu basket zaman sekarang, dan meskipun gue ngerasa materialnya standar, tapi itu sebenarnya sepatu ini bisa bekerja dengan baik dari segi material. Nggak ada masalah sama sekali sih, nggak memerlukan break in time, dan overall feel-nya juga menurut gue cukup nyaman. Di samping itu mereka juga menggunakan beberapa layering material juga di sepatu ini. Kayak di bagian samping sini ada material sintetiknya, di bagian belakang juga sama. Dan secara overall sih sebenarnya menurut gue Adidas milih material seperti ini supaya bisa dikasih grafik-grafik yang cukup keren guys. Terutama untuk colorway ini gue suka banget sama warnanya, perpaduan dari desainnya juga menurut gue cakep banget. Dan juga untuk fit dari sepatu Adidas Stray One, ini part yang gue ngerasa kurang begitu puas waktu pakai sepatu ini. Gue ngerasa ini sepatu yang bakal cocok banget buat kalian yang punya kaki yang sedikit lebar, karena dari segi kontur sepatunya sih lebar banget. Meskipun gue juga tahu itu ngebantu dari segi stabilitas dari sepatunya, tapi gue ngerasa pas gue pakai sepatu ini, bagian depan ini berasa sedikit roomy, dan di bagian belakang gue ngerasa paddingnya sedikit kurang guys. Gue berharap paddingnya ini bisa dibikin lebih oke, dan karena sistemnya juga one booty construction seperti ini,
ini kayak nggak bisa terlalu banyak adjusting dari segi tali ataupun lockdown di bagian tengah dari sepatunya. Ini kayak udah jadi satu aja gitu. Menurut gua talinya memang sedikit ngebantu, tapi untuk bagian heels ini gua masih ngerasa sering adanya heel slip waktu gua pakai sepatu ini. Menurut gua buat kalian yang punya kaki lebar, kalian bisa beli true to size sepatu Trey One. Kalau kalian punya kaki yang narrow, kalian bisa beli true to size, atau kalian bisa turun setengah size juga di sepatu ini. Jadi pastikan kalian cobain dulu di toko sehingga kalian bisa dapat size yang sesuai dengan bentuk kaki kalian masing-masing, guys. Alright guys, kali ini gue mau bikin perbandingan antara kedua sepatu ini, Adidas Trey One sama Zoom GT Cut. Dan langsung aja di sini udah ada timbangan guys, kita cek aja langsung. GT Cut beratnya di 422. Terus kalau yang ini Trey One di 406. 406 nih bisa dibilang standar aja sih. Nggak yang berat-berat banget, nggak yang ringan-ringan banget. Bener-bener kayak standar aja gitu sepatu basket. Alright guys. And that's about it guys, performance review untuk sepatu Adidas Trey One. Sepatu ini dijual dengan harga Rp1.900.000 dan sepatu ini bisa dibilang punya keunggulan yang benar-benar superior di bagian stabilitas guys. Di samping itu kalau dari segi fitnya, seperti yang gue bilang tadi, gue nggak terlalu nyaman waktu pakai fit di sepatu ini karena bentuk kaki gue yang kurang begitu masuk aja atau kurang begitu pas guys. Buat kalian yang kakinya sedikit lebar, kayaknya ini bakal jadi salah satu opsi yang lebih oke. Dan pastikan kalian cobain dulu di toko sehingga kalian bisa dapetin size yang sesuai buat kalian guys. Sekali lagi, belum nyaman di gua, belum tentu juga nggak nyaman di kalian guys, karena bentuk kaki itu personal dan nggak semua sepatu bakal nyaman di kaki tiap orang juga. And that's about it. Thank you so much buat kalian yang udah nonton video kali ini. See you next video guys. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian yang cinta sneaker seperti gua. Well guys, thank you so much. Have a good one. Peace.